Salam sejahtera, salam sehat buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya tertarik untuk bicara tentang siapa sih presiden yang memenuhi ketentuan sebagai kepala negara. Nah, untuk bicara ini sebenarnya itu termotivasi dengan bagaimana orang mau pilih presiden di periode kali ini. Nah, kalau kita bicara tentang siapa sih presiden yang memenuhi ketentuan sebagai kepala negara, karena kalau kita bicara tentang kepala negara itu kan ada yang namanya itu tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bernegara. Itu baru disebut kepala negara. Tapi kalau tidak mewujudkan seperti begitu, itu sebenarnya belum bisa disebut sebagai kepala negara. Tapi mereka hanya hadir sebagai kepala kelompok. Itu perbedaan antara kepala negara dengan orang yang hanya sebagai kepala kelompok, tapi dalam aspek formal itu kemudian dilihat sebagai kepala negara. Tapi misalnya kalau kita dalami lagi itu tidak terpenuhi. Nah, untuk seperti itu supaya kita lihat siapa yang tepat itu kan kita harus ukur. Bagaimana cara untuk mengukur? Itu yang pertama, dia harus bisa mewujudkan tujuan bernegara. Itu yang paling penting. Nah, biasanya itu kan untuk kepala negara dia bisa mewujudkan tujuan bernegara, itu ada turunan bagaimana cara orang mengukur. Biasanya itu juga ada cara orang mengukur yang di bawah turunan itu di soal yang pertama itu rekam jejak ketika sebelum dia dipilih. Itu ada rekam jejak, kemudian yang berikutnya itu kan syarat kepemimpinan. Misalnya kalau kita bicara tentang rekam jejak, apakah ruang-ruang yang dikasih itu kemudian ruang itu dipakai untuk berjuang dan mewujudkan kepentingan banyak orang, kepentingan publik, kepentingan umum atau tidak. Kalau itu misalnya tidak diwujudkan, berarti itu dengan sendirinya tidak terpenuhi. Atau yang berikut itu misalnya, itu di soal antara kata dan perbuatan itu sama. Aspek penting dalam kepemimpinan itu kan antara kata dan perbuatan sama dan bisa menjadi contoh publik misalnya. Itu di soal etika, misalnya di soal moral. Itu paling penting sekali. Nah, misalnya, apakah ketika misalnya mereka menjanjikan bahwa mereka akan mewujudkan seperti begini, visi, misi, misalnya program, apakah itu kemudian diwujudkan atau tidak misalnya. Kalau tidak terwujudkan berarti itu antara kata dan perbuatan itu kemudian juga menjadi bias. Nah, itu cara kita mengukurnya. Nah, dalam semangat itu kemudian misalnya kita bisa lihat kalau dari perspektif Papua, dalam kacamata Papua melihat presiden-presiden sebelumnya, itu ternyata yang bisa mewujudkan satu tujuan nasional, itu di soal melindungi warga negara, itu hanya Gus Dur. Jadi waktu kepemimpinan Gus Dur, ternyata Gus Dur bisa mewujudkan Papua Tanah Damai, itu dengan kebijakan yang kemudian dilakukan di tanah Papua. Jadi presiden itu membuktikan bahwa ternyata sebagai kepala negara itu bisa mewujudkan satu daerah itu menjadi aman dan damai. Nah, Gus Dur bisa mempraktekkan itu, bisa mewujudkan Papua menjadi tanah damai. Nah, artinya bahwa Gus Dur mewujudkan satu tujuan nasional atau satu tujuan negara. Sehingga dari aspek itu Gus Dur terpenuhi. Atau misalnya kita mau lihat rekam jejak atau kepemimpinan. Ternyata kan Gus Dur itu kita bisa lihat dengan kalau dari rekam jejak dia seorang tokoh agama, dia seorang kiai besar, dan kemudian itu selalu mengedukasi publik, mengedukasi komunitasnya, mengedukasi siapa saja, bahkan bisa menjadi tokoh pluralis misalnya. Dan Gus Dur juga misalnya antara kata dan perbuatan itu juga selalu sama. Hal yang menarik itu kan dengan dia menunjukkan nasionalisme dia itu misalnya ketika ditanya tentang harta, Gus Dur bilang hal yang paling penting dalam kehidupan itu kan kita harus mengumpulkan harta di surga.
Sehingga Gus Dur menjadi pemimpin itu pemimpin untuk bagaimana bisa membawa warga negara supaya bisa berkontribusi, bisa mengorbankan jiwa dan raganya itu untuk kemakmuran bersama. Nah, ini contoh yang baik yang dipraktekkan oleh Gus Dur. Sehingga ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur itu mengorbankan jiwa dan raganya hanya demi bagaimana itu masyarakat itu kemudian bisa selamat, bisa diproteksi, bisa dilindungi. Kemudian bagaimana nilai-nilai soal nilai keagamaan atau nilai yang dilihat dalam perspektif Pancasila itu kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan dari masyarakat. Dan Gus Dur ternyata bisa mewujudkan semua itu. Nah, itulah hebatnya Gus Dur. Sehingga Gus Dur itu kemudian kalau kita bilang sangat memenuhi syarat sebagai kepala negara. Karena Gus Dur bisa memakai kekuasaan yang ada pada dia itu untuk kepentingan banyak orang. Dan Gus Dur mempraktikkan itu. Nah, sementara presiden di luar daripada itu, misalnya dalam perspektif Papua, itu pelanggaran HAM masih jalan terus. Tidak pernah ada upaya-upaya bagaimana mewujudkan Papua Tanah Damai. Misalnya kan ada mekanisme yang namanya itu perundingan. Nah, itu mekanisme itu kan mestinya itu harus diwujudkan. Supaya perundingan itu bisa melahirkan Papua menjadi tanah damai. Gus Dur itu hanya melalui kebijakannya saja. Karena melalui kebijakannya saja misalnya ketika dirinya itu turun, kemudian Papua kembali menjadi masalah. Kenapa pentingnya perundingan? Supaya ada hasil dari perundingan itu melahirkan satu kesepakatan bersama. Kesepakatan itu supaya semua orang siapapun dia menghormati kepada kesepakatan bersama untuk semua orang yang ada di Papua itu kemudian berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Papua. Begitu juga pemerintah juga berkontribusi atau semua aktor-aktor berkontribusi dalam mewujudkan Papua itu kemudian menjadi tanah damai. Dalam ruang itu kemudian misalnya kalau kita mengukur calon-calon presiden yang akan jadi presiden, apakah bisa mewujudkan Papua menjadi tanah damai misalnya, walaupun mereka bilang, ada yang bilang akan berdialog lah dan segala macam, ada yang bilang akan melakukan proses seperti di Aceh segala macam. Nah, pertanyaannya itu apakah kemudian itu bisa diwujudkan atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat nanti apakah mereka bisa mewujudkan. Apakah misalnya tadi, apakah mereka ini antara kata dan perbuatan ini sama? Apakah ada semangat misalnya dalam prosesnya mereka misalnya berpartisipasi dengan penuh, dengan kesungguhan hati dalam mendorong bagaimana keselamatan masyarakat, mengorbankan tenaga dirinya itu dalam semangat penyelamatan warga negara, penyelamatan masyarakat atau tidak, itu juga kemudian kita bisa dalami masing-masing dalam semangat seperti begitu. Untuk apakah itu kemudian bisa meyakinkan kita bahwa mereka bisa mewujudkan Papua Tanah Damai melalui perundingan, atau misalnya mereka bisa mendorong gagasan dialog atau perundingan itu menjadi nyata. Nah, itu kemudian masing-masing bisa menilai dan melihat seperti begitu dari perspektif Gus Dur sebagai presiden yang pernah mewujudkan Papua Tanah Damai, presiden yang layak disebut sebagai kepala negara dan juga sebagai bapak bangsa dan semua gelar-gelar yang luar biasa, karena ternyata Gus Dur itu menjadi salah satu presiden yang ternyata itu hebat, dan untuk mencari Gus Dur baru itu memang butuh waktu yang sangat lama. Tapi hal yang paling penting itu adalah bagaimana mendalami dan menjiwai semangat dan jiwa dari seorang Gus Dur, agar ketika misalnya seseorang untuk memutuskan dirinya untuk hendak menjadi presiden, itu harus menjadi presiden yang memenuhi ketentuan kepala negara. Apa itu kepala negara? Kepala negara itu adalah orang-orang yang bisa mewujudkan tujuan negara. Caranya apa? Ya harus bisa selamatkan masyarakat, bisa lindungi masyarakat,
Contoh melindungi masyarakat itu kan harus bisa bikin supaya tidak ada pelanggaran HAM di mana-mana, bisa selesaikan pelanggaran HAM dan bisa bikin supaya tidak ada pelanggaran HAM di mana-mana, bisa sejahterakan masyarakat. Kemudian yang berikut itu juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Nah, bagaimana ketertiban dunia itu bisa diwujudkan kalau di dalam negeri saja itu kemudian terjadi banyak masalah, misalnya rasisme lah, pelanggaran HAM lah, kerusakan lingkungan, dan segala macam. Ini menjadi tanggung jawab kepala negara. Tentu ini sangat berat, sehingga mestinya itu kesadaran bahwa ini berat itu menjadi penting supaya kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan kelompok semata, tapi lebih kepada kekuasaan itu harus dipakai untuk mewujudkan tujuan bernegara. Nah, saya pikir itu saja yang menjadi penting, menjadi catatan penting, supaya ketika misalnya kita hendak mau memilih seseorang, itu kita harus lihat dalam perspektif kepala negaranya yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Bukan yang berhubungan dengan keinginan-keinginan kelompok orang tertentu, tapi lebih kepada kepentingan mewujudkan tujuan bernegara. Bisa sejahterakan banyak orang, bisa lindungi seluruh warga negara, kemudian bisa juga bagaimana misalnya seperti satu poin itu menghargai masyarakat-masyarakat adat di sebuah wilayah-wilayah dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu menyelamatkan komunitas-komunitas masyarakat adat dan tanah adat dan segala macam lingkungan sebagai wujud dari pemenuhan terhadap konstitusional, misalnya bahwa negara itu mengakui satuan-satuan kehidupan masyarakat adat yang harus dilindungi. Mungkin dari saya demikian, semoga video ini juga bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana misalnya dari kacamata Gus Dur yang bisa mewujudkan Papua Tanah Damai misalnya, apakah itu bisa dipakai untuk mengukur memilih seorang presiden atau bisa dipakai untuk bagaimana mengukur presiden-presiden berikutnya. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita. Kalaupun ada kritikan, sanggahan, dan segala macam, itu juga sangat penting karena itu juga bisa memperkaya bagaimana cara kita melihat presiden dalam perspektif kepala negara. Bukan perspektif presiden dalam perspektif kelompok atau dalam perspektif kepentingan-kepentingan subjektif tertentu, tapi lebih kepada kepentingan semua orang, kepentingan masyarakat, kepentingan kesejahteraan bersama, kepentingan bagaimana perlindungan seluruh umat manusia. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.